hadu anil jawab, mereka tidak mau menjawab. Artinya apa? Berbeda dengan nasab Sadaba Alawi, ketika ditanya mana silsilah nasabnya, jelas tersambung. Ini jelas terputus. Gimana mau dibedakan, mau disamakan ini? Berapa perbedaan? Sudah 4. Kemudian yang kelima, perbedaan yang kelima daripada anaknya Ubaidillah. Di situ yang terkonfirmasi ada 4. Di antaranya adalah Alawi, Jadid, Basri, dan lain sebagainya. Yang keenam, di sini jelas ulama semuanya ingkar. Lihat di Kasyf Asraril Batiniyah, semuanya ingkar kecuali yang khilaf itu, kecuali orang yang mendukung terhadap sekte ini, sekte Batiniyah ini, yang mengatakan nasabnya tersambung kepada baginda Nabi. Sedangkan nasab Sadaba Alawi melalui jalur Ubaidillah ini rata-rata ulama sepakat. Hanya golongan mukimat saja yang tidak sepakat. Jadi ini jelas berbeda. Iya, berarti yang ditolak oleh Pak Imad ya, masalah Pak Imad tidak setuju dengan adanya penelitian ini, penemuan bahwasanya itu adalah Ubed bin Maimun Al-Qaddah. Imad ini tidak setuju karena kalau nasabnya Ubed bin Maimun Al-Qaddah ini mukhtalafe, sedangkan nasab Sadaba Alawi ini maudhu' alaih katanya. Ini berarti kalau kita cerna dari sini, berarti yang jelas-jelas ditolak ini oleh Imad dikatakan dimasukkan ke nasab mukhtalafe, kan seperti itu. Betul. Yang jelas-jelas disepakati ulama dimasukkan ke maudhu' alaih. Nah, ini ya berarti seperti ini ya. Betul. Ini ya. Iya. Betul. Ini sama nggak pahamnya. Ki Imad juga nggak paham. Mukhtalaf nya itu apa? Apa dianggap ikhtilaf apa enggak? Padahal di situ ulama mentokno semuanya. Mentokno ulama yang mu'tabaroh di situ mentokno. Hanya saja pendukung-pendukung dari Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah ini yang yang mendukung terhadap gerakan Batiniyah. Gerakan Fatimiyah, bukan Batiniyah, maaf. Gerakan Fatimiyah. Fatimiyah ini merupakan sekte aliran sesat dari golongan Syiah. Dari golongan Syiah menisbatkan dirinya kepada Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Seperti itu. Jadi keduanya ini sama-sama salah. Ketika mereka menisbatkan pada Maimun Al-Qaddah, ini jelas ngawur. Ketika menolak Imad terhadap penelitian ini ya, terhadap penemuan ini penolakannya pun juga ngawur. Dikatakan oleh Imad bahwasanya nasabnya Maimun Al-Qaddah ini mukhtalafe, artinya masuk pada nasab makbul. Kan kalau mukhtalafe makbul kan seperti itu ya. Kalau kayak nasabnya. Iya. Betul. Kalau masih mukhtalafe berarti makbul masih. Terus kalau nasab Alawi itu maudhu' alaih. Sehingga Pak Imad ini tidak setuju, tidak terima kalau ini dikaitkan dengan Maimun Al-Qaddah karena masih mukhtalaf. Sedangkan nasab Alawi ini jelas-jelas adalah maudhu' alaih. Seperti itu. Jadi sama-sama ngawur yang menanggapi ini. Ya. Pemilik statement tersebut mengatakan Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah itu yang lebih pas, bukan Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Di poin kedua, karena ada kemiripan dari sisi hijrahnya. Sisi hijrahnya gimana? Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dari Irak kemudian pindah ke Mekah dalam rangka haji, kemudian baru ke Yaman. Sedangkan Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah itu dari Kufah, menetap lama di Kufah, kemudian ke Mekah, baru ke Yaman. Seperti itu. Ini hanyalah kemiripan sedikit yang dijadikan tendensi oleh mereka untuk menetapkan bahwasanya Maimun ini adalah bapak dari Ubaidillah. Padahal di situ banyak perbedaan yang sangat kentara dan tidak bisa ditolerir untuk menetapkan bahwasanya ini satu orang. Di antaranya bahwasanya Maimun Al-Qaddah itu lahirnya dari golongan orang Yahudi Salak dari Madinah Syam yang disebut dengan Salmiyah, bisa disebut daerah Salmiyah. Kemudian yang kedua,
Di situ dari tanggal lahirnya. Kalau Maimun Al-Qaddah itu 206 Hijriah dan wafatnya di akhir abad ketiga. Sedangkan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wafatnya pada akhir abad keempat. Jadi sangat jauh. Kemudian yang ketiga, anak-anaknya atau saudara-saudaranya itu banyak. Ubaid, Muhammad, Thohir, Mu'is, Aziz, Hakim, Thohir, Ma'at, Al-Mustansor, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya ini sama-sama mengaku bahwasanya nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Padahal Ahlus Syaraf, semua para syarif ini mengingkarinya. Ketika mereka ditanya, coba urutkan silsilah nasabnya kepada baginda Nabi. Mereka mengatakan, kami merupakan anak keturunan A'immah Al-Masturin, keturunan daripada imam-imam yang ditutupi, tidak boleh ditampilkan di halayak umum. Min walad Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Nah, ketika mereka ditanya oleh orang yang bertanya, mereka mengatakan mereka hadun anil jawab. Mereka tidak menjawab sama sekali. Artinya apa? Artinya perbedaan yang sangat kentara antara nasab Sadab Alawi dengan nasab Maimun Al-Qaddah. Itu berapa perbedaan? 5 sudah. Kalau Maimun Al-Qaddah itu Ahlus Syaraf dan seluruh ulama yang muktabarut itu mengingkarinya. Kalau nasab Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir di situ diakui secara ijma. Kemudian dari saudaranya dan lain sebagainya itu sudah merupakan bukti bahwasanya Maimun Al-Qaddah, Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah bukanlah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Seperti itu. Tafadhol dilanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu diniar dulu. Yang ketiga, kami menggunakan pendekatan melalui khilafah yang diterangkan oleh Rasail fi Ilmi Al-Ansab halaman 106. Khilafah itu merupakan bagian dari terus dan nasab, sedangkan khilafah itu ada dua, ada syariah, ada asaliyah. Kalau kita menggunakan khilafah asaliyah al-asliyah, menurut beliau di Rasail Al-Ansab halaman 107 ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Namun yang bisa statement bisa memungkinkan untuk jadi pandangan di dalam nasab yang jauh yang menggunakan khilafah asaliyah yang berupa DNA setelah ternyata Habib ini setelah mengadakan ternyata hablul hukum mereka adalah kiri dengan kode F201. Dan ini kata ahli biologi, kata ahlinya ini merupakan genetika dari kaum Yahudi Hajar dari Kaukasia. Setelah kami mengadakan cek pada dokumen sebuah kitab yaitu Kashful Asrar Al-Batiniyah wa Akhbaril Qaramidah di halaman 37, ternyata beliau mengatakan bahwa yang namanya Maimun bin Isa Al-Qaddah ini seseorang Yahudi keturunan dari Hazan. Ini tidak cocok dengan Alawi melalui tiga bukti ini. Maka kami mensisikan bahwa indikasi bahwa habaib ini melalui tiga bukti yang saya jelaskan ini adalah bin Maimun bin Maimun al-Qaddah
Jadi keturunannya Ubaid bin Maimun Al-Qadhi ini menurunkan arahan ini merupakan indikasi kuat melalui 3 bukti itu saudaraku yang saya kisahkan. Apa? Ini berkaitan dengan Qiyafah Basyariyah, Qiyafah Athariyah. Yang mana kalau Qiyafah Athariyah ini adalah tasnifah. Monggo, Bang Ibnul. Itu kan cocok logi itu. Kalau sesuai dengan nafsunya diambil itu kan ketawa. Ya sudah kita tanggapi dulu. Iya monggo. Iya monggo lanjut. Ya ini untuk apa ya? Untuk dijadikan simpanan. Takut nanti berubah lagi karena sudah beberapa kali ini berubah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Statement atau poin yang ketiga yang dia sampaikan mendukung pernyataannya bahwasanya Ubaidillah bin Maimun Al-Qadhi lebih pas daripada Ubaidillah bin Ahmad Al-Ahbah dengan bertendensi kepada Qiyafah Athariyah yang apa itu katanya yang Asriyah yang ditengarai dengan DNA. Yang pertama, saya mengkritik daripada redaksi yang ada dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Saya bacakan wa amma tilkal lati yakunu maradduha lil ansabil ba'idah al mughil fil qidami fala yaqta'una biha wa inna ma yasta'sisuna bisa di on cam. nadhran li kaunil abhath fi hadzal majal fi bidayati tariqiha falaysa hunaka qanun Halaman berapa itu? 107 Halaman berapa itu? 107 tamaman hatta an fayumkinu i'timaduhu yang dijadikan garis bawah di sini memungkinkan untuk dijadikan pegangan, cuma dia tidak faham siyakul kalamnya. Sebetulnya yang dijadikan pegangan tersebut bisa dipakai seperti itu meskipun tidak mendhabat, tidak pasti teorinya, tidak memiliki kepastian yang 100%. Hanya saja bisa dijadikan pegangan. Dijadikan pegangan maksudnya gimana? Maksudnya dijadikan pegangan cuma terbatas. Terbatasnya diantaranya dalam hal apa itu? Dalam hal kejahatan, untuk melihat sidik jari dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dalam nasab yang dekat. Itu yang kedua. Masalah fayumkinu i'timaduhu. Kemudian yang kedua tentang Qiyafah. Qiyafah ini daripada pembicara tadi ini menggunakan metode ilhaqul masail binadhairiha atau menggunakan metode qiyas. Seharusnya kalau mengkiaskan terhadap Qiyafah harus secara utuh dong. Maksudnya secara utuh gimana? Qiyafah ini ulama nasab menetapkan hanya untuk nasab dekat. Loh, sekarang kok Qiyafah mau dijadikan alat untuk menetapkan nasab yang jauh, menggunakan pendekatan Qiyafah. Ini kan aneh bin ajaib ini. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam hal ini juga Maimun Al-Qaddah katanya apa itu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dari keturunannya ketika melakukan tes DNA ternyata haplognya GM201 yang ditengarai merupakan keturunan dari Yahudi Hazar. Yang mana Yahudi Hazar ini merupakan dari bangsa Kaukasus. Sekarang kita lihat apakah betul Maimun Al-Qaddah sebagaimana kejelasan daripada pemilik suara tadi merupakan Yahudi Hazar. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata di dalam Kasyfu Asraril Batiniyah di situ jelas keturunan minal Yahud min waladis Sala'la min Madinati Syam yuqalu laha Salmiyah. Makanya
di sini untuk pengambilan tendensi yang cocok di sini saya kira tidak menyentuh 1% pun daripada kebenaran untuk menyamakan antara Ubaidillah bin Ahmad dengan Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Ya saya mengatakan seperti ini tidak mengenafikan bahwasanya ada tokoh yang bernama Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Saya tidak menafikan. Cuma kalau kita mau mengatakan setiap ada orang yang bernama Ubaidillah kemudian kita katakan itu merupakan kakek moyang dari Sadriq Alawi, ini sangat lucu karena Ubaidillah ini sangat banyak, bukan cuma Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah, ada Ubaidillah bin Ziyad, ada Ubaidillah bin Umar, ada Ubaidillah bin Aziz, ada Ubaidillah banyak sekali dalam kitab-kitab. Coba ketik sampean di Maktabah Syamilah nama Ubaidillah akan muncul. Ubaidillah bin yang banyak itu. Oleh karena itu, ini merupakan bentuk kebingungan, bentuk kedeluan daripada para pendukung tulisan. Saya nggak mau mengatakan tesis karena belum teruji. Tulisan daripada Imaduddin itu yang tidak menemukan cara lain atau celah lain untuk mendukungnya, akhirnya mencari jalan pintas yang dianggap pantas meskipun hal tersebut ditertawakan oleh khalayak umum. Seperti itu. Tafadhol. Assalamualaikum. Maaf ana ganggu semua host. Ya, mohon maaf dulu. Dulu sebentar. Ini sudah selesai. Intinya mereka ini selain salah mengartikan sebuah ibarat di suatu kitab, mereka pun juga banyak berdusta ya. Terlalu terburu-buru untuk mengambil dalil sehingga tidak memikirkan kesalahan-kesalahan dalam pemahaman kita. Efek di dalam pesantren memang seperti itu, kalau sudah terburu-buru baca kitab banyak salahnya. Sehingga sebelum membahas Fatul Athar ataupun Basyariyah, kita tengok dulu khilafah di situ bisa tidak terhadap nasab-nasab yang sudah jauh ini dulu sebelum Anda membahas pada masuk pada Basyariyah ataupun Athar. Ternyata seandainya diteruskan referensi selanjutnya ini juga di dalam kitab yang Masail ini sangat jelas yang diakui Thariq An-Anifah yakni khilafah wazadu alaiha at-tahalil al-makhbariyah. Tahalil makhbariyah yang sekarang khilafah itu bukan DNA, justru DNA itu bahasanya at-tahalil al-makhbariyah laboratorium ini. Ini terus watabi'ahu fi dzalikan nasabun juga diikuti orang-orang ulama nasab itu memakai itu. Tapi perlu digarisbawahi walladzi yu'taddu bihi qat'an bila khilafin innama hiya tilkat tahalil al-makhbariyah allati tathbutu anna fulanan yuntasabu ila abihil qarib au ila ajdadihil qaribina. Hanya bisa dipakai terhadap kerabat ke atas yang dekat. Wa ammatilka allati yakunu maradduha lil ansabil ba'idah al-mughilah bahkan fil qidami, maka fala yaqta'una biha. Adapun nasab-nasab yang sudah jauh ke atas yang mau ditimbang dengan menggunakan khilafah ataupun tahalil makhbariyah ataupun SDNA, maka fala yaqta'una biha, maka tidak bisa memutuskan dengan alat itu. Jelas ini. Berarti pemahamannya ini kesalahannya seperti ini. Ini jelas oleh pengarang ataupun dalam yang tertera mengatakan tidak bisa. DNA itu tidak bisa dipakai untuk memutuskan nasab yang sudah jauh. Ini titik sudah selesai, koma. Wa inna ma yusta'nasuna biha nadharan li kaunil abhathi fi hadzal majali fi bidayati tariqiha falaysa hunaka qanun mundabatun tamaman hatta al-an fayumkinu i'timaduha. Kenapa khilafah ini bisa digunakan? Jangan kembali pada ba'idah. Ba'idah ini sudah dicetuskan sebelumnya. Ba'idah itu sudah tidak bisa menggunakan tahalil makhbariyah. Jadi pembahasan di sini makanya diberi koma. Hal ini khilafah itu dapat dukungan
Kenapa sampai sekarang ada dukungan? Karena tidak ada konun yang mundabat secara sempurna, sehingga tetap bisa dimungkinkan untuk dipakai sampai sekarang. Namun tadi pembahasannya tetap hanya bisa digunakan terhadap nasab-nasab yang sudah yang masih dekat. Masih dekat qarib. Wa amma tilka allati yakunu marduha lil ansabil ba'ida al mawghila fil qadam. Ya, adapun nasab-nasab yang sudah jauh ke atas, maka fala yaqtauna biha. Jangan sekali menggunakan DNA ini. Seperti itu. Ini baca kitab Rosail, setidaknya Rosail di sini sebenarnya membunuh kan ketidakfahamannya terhadap kitab. Artinya terlalu buru-buru lah seperti itu. Seandainya pelan-pelan insya Allah paham. Karena sama-sama Mungkin karena mengartikan pakai nafsu. ya, terlalu buru-buru lah saya seperti itu. Kalau saya pribadi ketika membaca kitab terlalu buru-buru maka banyak salah. Ya, contohnya sebagaimana yang tadi Wabi Walihi Al-Maimun, di situ digunakan Maimun. Ini kan repot. Maimun isim alam masih ada. Karena pakai alam mangkul yang bisa sebagian itu dimasuki al, mungkin itu yang dimaksud mereka. Tidak bisa, Ustaz. Ya kan mereka mungkin itu yang dimaksud Ustaz. Ya mungkin kan saya tahu itu yang dimaksud mereka. Ya dia seperti itu lah, artinya mereka yang menyampaikan bahwasanya tidak mencukupi syarat. Kan mereka mengatakan bahwasanya tidak mencukupi syarat syuhrah wal istifadhah, kan seperti itu. Tidak mencukupi, padahal ulama nasabah mengatakan bahwasanya nasabah alawi di sini itu diakuinya itu nasabnya dengan syuhrah wal istifadhah. Ini nasabah yang menyampaikan. Nasabah ya tinggal gini lah, kalau kita mau ikut logika, misalkan mau ikut logika, ini seorang nasabah bukan dari Bang Alawi. Nasabah Madinah. Ini menyampaikan bahwasanya nasabah Alawi tersebut ini terkenal ataupun nyambungnya itu dengan syuhrah wal istifadhah dalam kitab Al-Usul fi Dzurriyyatil Bid'ah Al-Batul. Di sini disampaikan bahwasanya Amma Ahmad bin Isa falahu aqabun kathiratun minhum Abu Ja'far Muhammad Dirai, yang ada Dirai, wa Ali bin Amalah, wal Husain Akibu bin Sabur, wa Abdullahi yuqrafu bi Ubaidillahi Akibuhu bi Hadramaut. Fakhdun kabirun yu'rafuna bisadah ali ba'alwi wahum, ini kata nasabahnya, kata pengarangnya itu wahum qabilatun azimatun hazu ala syuhrah wal istifadati mundul kidami binti sabihim ila ahli baiti. Jadi ulama nasabah mengatakan bahwasanya nasabah Alawi itu metodenya dengan huruf syuhrah wal istifadhah menurut pendapat dari nasabah. Sementara menurut yang sekarang yang terkadang banyak salahnya baca kitabnya mengatakan tidak mencukupi syarat syuhrah dan istifadhah. Tinggallah ini yang mana. Kalau ini hanya khusus pada orang awam, kalau santri tetap masa mau ikuti. Itu bagi orang awam lah, pilih yang mau diikuti. Kalau persyaratan mengenai masalah harus sezaman, yang haruskan zaman yang diambil di situ Syajarah Mubarakah. Syajarah Mubarakah di situ munculnya itu kapan? Syajarah Mubarakah Abad ke-6 kata versi Imam, tapi versi Baru coba beberapa tahun yang lalu. Coba tampilkan kalau punya manuskripnya, kan dia meminta manuskripnya mana. Sedangkan kitab yang dijadikan baru ditemukan 28 tahun yang lalu. Artinya sedangkan kitab yang dijadikan sebuah senjata oleh mereka yang awalnya itu Syajarah Mubarakah, ini tidak akan menemukan manuskripnya, tidak mungkin tidak ada. Seperti itu mungkin baca. kata usul apa itu tadi? Kitab Al-Usul fi Dzurriyyatil Bid'ah Al-Batul. Oh iya. Monggo yang lain ada yang mau Ya begini Ustaz. Enggak, saya cuma tanya dikit aja. Itu suaranya siapa? Enggak, yang sampean tampilkan tadi. Itu orang dianggap berpengaruh apa enggak? Oh iya ya. Enggak, itu suara siapa? Enggak, maksudnya itu dia itu backgroundnya santri atau bukan? Soalnya yang dia baca dari awal sampai akhir itu penempatannya enggak sesuai dengan likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Ya yang jelas beliau adalah
mungkin orang berpengaruh di daerahnya, mungkin seperti itu. Enggak, soalnya yang beliau baca ilhaqul ibn bil ab itu sudah jelas, bukan ilhaqul ibn bil ansab. Iya. Enggak, yang dia baca di Rosail tadi itu awal ibarahnya kan ilhaqul ibn bil ab. Saya penasaran dari tadi, makanya saya pengen tanya, itu suaranya, ya kalau nggak nyebut namanya nggak apa-apa lah. Dia itu orang yang di kubu sebelah, bisa dibilang barisan terdepan atau gimana? Ya cuman di sini ya teman-teman, sedikit saja saya menambahi. Betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Hasan dan Ibnu Khaldi tadi, semua yang dikatakan bahwasanya ini pelajaran buat kita yang sudah tua, kita yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, benar-benar jadikan anak kita ini taruh untuk menjadi anak-anak yang pintar. Ini ya mohon maaf, kalau orang awam dengan bacaan orang tadi itu yang disetel oleh host pasti terpengaruh karena nggak paham orang awam. Betul enggak? Iya. Itu kan suaranya meyakinkan itu. Ya kesempatan Nadanya itu loh. Ya betul gitu. Ya monggo silakan, saya cuma itu aja, saya nyimak monggo. Oke. Monggo yang lain. Ini mohon maaf dulu, host, mohon maaf. Ini kayaknya ada Syarif Hasan atau Syarif kayaknya. Nggak apa-apa sebenarnya. Nyimak mungkin. Kalau nyimak monggo kita bedah 13 poin daripada tulisannya. Monggo. Kita diskusikan di sini nanti. Kan Tak coba hitung promosi kan begitu, Gus. Mungkin beliau mau, tak coba saya naikkan. Mungkin beliau mau. Siapa nama akunnya? Syarif, Hasan Syarif. Kalau ada. Tak cek. Ada tak? Ini aja, kalau dia mau naik kita naikkan, kalau nggak mau naik jangan dinaikkan. Saya kan begini sambil lalu dicari pas begini. Kalau saya hemat saya, mereka itu sebetulnya bukan salah kalau saya. Artinya bukan karena terburu-buru memahami kitab. Kalau orang terburu memahami kitab itu wajar salah, tetapi kemudian dijelaskan jelas mereka akan berubah. Kan begitu kan? Kalau itu orang karena kesalahannya itu karena terburu-buru. Tetapi mungkin itu karena nafsu. Saya yakin mereka adalah propaganda semuanya. Dari propaganda untuk mempengaruhi umat orang awam. Kan begitu. Pertama mereka mengatakan bahwa Ubaidillah adalah tokoh fiktif. Kemudian kedua sekarang Ubaidillah kepada Al-Maimun Al-Qaddah. Bagaimana itu kan inkonsistensi kan mereka kan begitu kan? Mereka lompat berarti kan propaganda. Nomor berikutnya adalah semua ibarat yang mereka sampaikan, apa yang di Rosail, apa di mana, semua yang mereka ambil adalah sesuai nafsu mereka. Jadi pemahamannya pun memang sesuai dari nafsunya. Kalau saya pribadi lebih husnudon pada nafsunya. Husnudon betul. Kan begitu. Kalau kemudian terakhir mereka menyambung-nyambungkan Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah, mereka sebetulnya kan tidak ubahnya, ada kemiripan dengan Wahabi, Salafi Wahabi. Bagaimana Salafi Wahabi menuduh kita sebagai orang yang senang bermaulid, itu kemudian mereka menisbatkan yang merayakan maulid pertama kali adalah dinasti Fatimiyah. Kan sama. Iya kan, mereka kemudian mempelintir sebuah dalil-dalil yang disampaikan semisal yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Hidayatul Hidayah. Dikatakan Imam Ibnu Katsir mengatakan yang merayakan maulid adalah dinasti Fatimiyah, padahal tidak. Yang mengatakan Ibnu Katsir mengatakan yang merayakan maulid adalah Raja Mudhaffar, kan begitu. Sama persis mereka. Bagaimana dengan Salafi Wahabi, kawan-kawan kita dari mereka, walaupun mereka mau dikasih dalil berapapun, kalau tidak sesuai atau bukan dari kalangan mereka tolak. pada bun kapok. Apa buih? Betul. Bagaimana buih? Ya buih itu ketika misalkan dengan seperti ini ikut silau itu ya. Sehingga sangat perlu. Saya bukan menganggap beliau-beliau semuanya itu tidak tahu. Pasti beliau itu sangat paham. Namun ya efeknya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Turun dulu ya, turun dulu ya. Udah nggak kuat di mata nih. Oh, Gigi. Terima kasih Bang. Terima kasih. Makanya kalau saya pribadi, Gigi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya pribadi, ketika misalkan dalam kasus Komar, bahasannya di situ tentang bahas keburukannya, gininya, saya tidak tertarik untuk naik. Seandainya kalau saya pribadi lebih enak jika mau diskusi itu berdua santai. Kalau masih ada satu-satunya di situ, itu tidak enak kalau saya. Artinya seandainya misalkan itu satu-satu dengan moderator yang netral di media misalkan, itu enak.
Kalau misalkan masih ada kelompok dari oknum-oknum salah satunya, itu kalau menurut saya itu masih mengganggu. Betul, saya sepakat. Apalagi masuk pada tempat yang pembahasannya di situ hanya membahas khurafatnya, kesalahannya, semua kesalahannya yang dibicarakan, lebih tidak tertarik lagi dikarenakan masa iya nasab itu mau ditinggalkan dengan sebuah perilaku kan tidak ada jedanya. Iya betul. Betul. Tapi kan begini, Nah, Ustaz, maksud saya saya begini itu Kak, ini, sepakat ini. dengan Tony Zola kan begini sebetulnya. Oke. Kalau orang-orang yang paham, karena kan sekarang ini kan propagandanya sasarannya bukan kepada kalangan orang yang paham tentang kitab, maka sasarannya kepada orang yang tidak paham. Kan rata-rata dari mereka yang ada di komal-komal mereka itu kan yang membuat konten dan sebagainya, rata-rata orang yang tidak mendangkal dalam masalah agama. Lah itu korbannya. Maka dari kita mungkin dari orang-orang yang mempunyai kompetensi dalam hal ini, maka harus berbicara di komalnya sendiri tanpa harus masuk ke komal mereka. Percuma kalau masuk ke komal mereka, saya yakin percuma gitu. Percuma ya Pak ya? Betul percuma, karena mereka menangnya sendiri dari mereka. Luar biasa kalau masuk ke komalnya mereka itu saya dengerin jijik, jahanam lah, Yahudi lah, itu Saya apa? sudah berpengalaman. Saya sudah pengalaman beberapa kali di komal-komal mereka. Ya iya kan, masa Yahudi jahanam itu kan masa mau mencari kebenaran kalau bahasanya Yahudi jahanam lah. Ikan begitu kan. Secara tak usah pakai dalil, secara akal begitulah. Kalau orang dikatakan Yahudi jahanam itu bagaimana? berapa juta itu? Turunan daripada Ubaidillah itu berapa sampai sekarang? Itu hak adami lah. Lalu bagaimana seumpama mereka keliru? Anggaplah kita taruh ini adalah termasuk khilaf lah, atau perbedaan lah di antara kita. Lalu kalau seumpama mereka sudah dalam perbedaan nanti dia keliru dengan mengatakan ya turunan Yahudi dan turunan kepada Maimun Al-Qaddah, lalu bagaimana nanti mereka itu? Itu hak adami lah, berapa juta nanti turunan daripada Sadah Ba'alawi itu. Itu kan begitu. Intinya mereka menisbatkan kepada Maimun Al-Qaddah bukan karena ada cocok-cocoknya dengan Maimun Al-Qaddah, tetapi karena Maimun Al-Qaddah sudah labelnya sudah jelas, labelnya adalah termasuk sekte Syiah. Itu sebetulnya bukan karena kecocokannya, tapi karena Maimun itu termasuk digambarkan orang yang secara agama sudah orang yang tidak baik, maka disambungkan ke situ. Ya, andaikan Maimun Al-Qaddah itu orang baik, saya yakin tidak akan disambungkan ke situ. Betul, saya yakin demikian. Oke, monggo dilanjut. Oke, mohon maaf menanggapi. Yang pertama saya tanggapi tapping di bawah yang mengajukan diskusi dengan Gus Hasan. Seperti ini saya sudah pengalaman beberapa kali diskusi dengan Gus Hasan. Kalau di komal mereka bukan saya nggak berani, cuma kadang tidak netral, kadang ditendang kalau nggak ikut alur pembahasan Hasan. Jadi harus ikut, harus iya semua seperti itu. Kalau nggak iya ya ditendang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya menarik pembahasan tentang khurafat. Saya pernah face to face dengan pendukung Imaduddin. Saya itu sendirian, mereka banyak. Saya tanya dengan kelompok orang yang banyak itu, yang mengatakan hurufat. Saya tanya definisi hurufat saja, mereka tidak tahu. Bungkam seribu bahasa. Ditanyakan, coba berikan benang merah kepada saya, apa perbedaan antara hurufat dengan karomah? Sehingga nanti kita bisa titik tekankan, bisa kita jadikan farak-faraknya, mana yang masuk karomah, mana yang masuk hurufat. Karena kalau kita mau bilang hurufat semua, maka di Fatwa Hadithiyah Ibnu Hajar Al-Haytami itu hurufat semua. Ada yang bisa nyetop matahari, bahkan ada yang mengatakan man qabbala rijli dakhalal jannah. Siapa yang menyentuh kakiku maka akan masuk surga. Apa itu? Kalau disuguhkan kepada kelompok Imaduddin. Bahkan anehnya ya, ini bukan para pendukungnya, para pentolannya daripada kelompok Imaduddin itu. Ini seakan-akan bukan saya mengatakan semuanya. Sebagian banyak dari pentolan-pentolannya itu mendewa-dewakan seperti orang seperti Imam Ghufron. Ini bukan hanya huruf kalau ini lebih ke aliran yang tidak
ketemu asal usulnya. Ini yang sangat menarik. Coba kalau mereka bercerita tentang khurafat, tanyakan apa yang dilakukan khurafat. Pasti mereka akan gelabahkan mau mendefinisikan khurafat itu sendiri. Karena yang mereka tuduhkan nanti akan sesuai dengan definisinya. Seperti itu kubu mereka itu semuanya. Makanya begini tadi ada pengajuan diskusi dengan Gus Hasan. Saya memang dari kemarin ingin menanyakan tentang hal-hal yang sangat muskil dalam tulisannya yang 13 poin itu. Masya Allah itu banyak hal di dalamnya. Ibnu Hasan atau mungkin Hos atau mungkin beliau semua ini, mohon maaf kalau boleh tahu ini kualitasnya siapa tadi, Gus Hasan ya. Itu kan sampean pernah kata sampean tadi pernah enggak pernah masuk ya kata sampean. Berarti sampean tahu lah kualitas baca kitabnya begitu. Itu menurut sampean apa ini? Soalnya kita kalau ngobrol diskusi ilmiah pakai orang yang baca kitabnya itu ya bisa dibilang di bawah rata-rata versi kita ya, bukan versi, mohon maaf, versi orang yang backgroundnya itu background santri, bukan versinya orang awam. Kita kalau ngobrol sama diskusi sama orang yang baca kitabnya masih jelepotan itu kan kurang greget gitu lah diskusinya. Itu kalau menurut samanya apa ini yang Gus apa itu kualitasnya gimana, Ibnu Khaldi atau Ibnu Hasan? Silakan. Ya sebenarnya untuk mengenai masalah kualitas saya tidak bisa menyampaikan saja. Artinya sama-sama mempunyai kekurangan, namun yang pernah kami temukan pernah dulu sudah lama bahas fikih. Ada yang bertanya fikih bahwasanya ini saya bersumpah wallahi ada yang mengatakan mengenai masalah perihal khitbah. Kalau khitbah tunangan kan diharapkan untuk melamar lamarannya orang lain. Artinya misalkan ada seorang perempuan dari laki menjadi tunangan orang lain, maka itu dilarang untuk dilamar. Entah apa itu di mana menemukan bahwasanya kalau lebih adil yang kedua yang itu boleh. Katanya di dalam madzhab Ibnu Arba'ah, saya cek di madzhab Ibnu Arba'ah justru sepakat tidak boleh. Di sini saya sudah tidak perlu untuk menyampaikan pribadi, bukan kebenaran yang dicari seperti itu. Makanya kalau saya pribadi, saya juga pernah mengalami yang disampaikan oleh Ustaz Ibnu Khaldi tadi. Artinya kalau masuk ke room beliau itu yang ada pengikut-pengikutnya ya harus sepakat, atau kalau misalkan tidak harus sepakat harus kalah. Kalau misalkan sudah hampir terpojok, maka langsung semuanya bicara membahas mengenai masalah dikarenakan syukur dan istighfar itu bagaimana itu sudah lama, beberapa ratus tahun itu kok bisa dengan syukur dan istighfar. Maka saya tampilkan referensi yang disampaikan oleh Imam Ar-Ruyani yang dari kalangan madzhab Syafi'i, bahwasanya annal istifadah bin nasabi tu'rafu bituliz zamani. Nah ini yang saya sampaikan, bahwasanya syuhrah dan istifadah itu bisa dipakai ataupun diketahui dengan bituliz zaman. Seperti itu. Tulis zaman di situ maksudnya apa? Imam Ar-Ruyani di situ mengambil tentang mengisbatkannya baginda Nabi terhadap Rabi'ah. Baginda Nabi Abul Qais terhadap golongan Rabi'ah tersebut, lamanya baginda Nabi itu lahir setelah Rabi'ah itu 500 tahun. Jadi baginda Nabi pernah mengisbat ataupun ikrar terhadap sebuah nasab yang lamanya itu 500 tahun. Karena baginda Nabi di waktu itu lahir
di mana kelahiran baginda Nabi, jarak waktu baginda Nabi dan Robi'ah itu sejauh 500 tahun. Nah, dari itu Imam Ar-Ruhyani mengambil bahwasanya istifat di situ bisa atau bentuk rofubi tulis zamani. Nah, ini saya langsung pindah. Makanya saya sampaikan kalau di rumah beliau itu harus sepakat sama, kalau tidak harus kalah. Kalau misalkan makanya kalau saya pribadi lebih tertarik kalau misalkan berdua dengan moderator yang terkenal netral seperti itu. Kalau masih ada pendukung salah satunya, kalau saya pribadi tidak tertarik. Ceklan. Bagus. Masyaallah. Kalau saya mohon maaf ya, tanpa mengucilkan siapapun, kalau saya pribadi, saya itu lebih senang diskusi. Sebetulnya saya bisa masuk ke ngobrol sama yang awam atau sama yang alim, insya Allah bisa lah nyambung gitu. Saya kalau sama yang golongan awam ini ya bisa dibilang untuk ngisi waktu lah, habis capek kita ngobrol ketawa-ketawa gitu. Tapi kalau sama yang alim, makanya saya tadi tanya kepada host, ini yang sampean setelin ini siapa gitu. Soalnya bagi saya itu begini Ustaz, kita ngobrol sama orang alim sama, saya senang kalau sama yang tadi kayak Ibn Hasani, Ibnu Khaldi ini tadi kan menampilkan dia, membaca bareng, sama-sama diperlihatkan ibarahnya. Kalaupun tidak bisa on cam, sebutin nama kitabnya sama halamannya, nanti kan bisa di-download juga. Nah, itu saya senang kalau seperti itu. Soalnya nanti kalau hanya bercerita panjang lebar bernarasi itu kan masih mutaham, masih perlu dicurigai ini ada ibaratnya apa enggak yang kita bicarakan ini, apa pengarang sendiri kan gitu. Makanya saya tadi tanya kepada Ibnu Khaldi dan sampean terkait tentang Gus Hasan itu kalau ngobrol sama dia, diskusi sama dia itu mempreteli ibarah atau semacam hanya tukar-tukaran cerita gitu loh maksud saya. Kalau mempreteli ibarah itu bagus, itu mempreteli ibarah ya maksudnya ya, memperlihatkan dipreteli ibarahnya, difahami bersama, itu bagus begitu ya. Enggak silakan yang lain. Iya, nanggapi dari Bang Jobi Kas ini, apa itu untuk usaha memang gaya diskusinya memang betul beliau itu mempreteli ibarah. Hanya saja terkadang apa yang beliau terjemahkan dengan ibarah yang ada tidak berkesesuaian. Terkadang ada tambahannya, iya. Ya juga itu terbukti. Coba dilihat di buku yang 13 poin itu. Bahkan di sana ada ibarah yang dikatakan disebutkan kepada Asbun Nadhair Lisuyuti. Saya lihat Asbun Nadhair Lisuyuti, Lisubuki, ternyata tidak ada. Di semua kitab Asbun Nadhair, baik dari Hanabalah, dari Hanafi, ya kan itu ada Asbun Nadhair, bukan hanya Suyuti. Asbun Nadhair. Saya cari semua di bab dakwah, di bab syahadah. Itu enggak ada kulu apa itu kulu muta'in mutahanun itu enggak ada. Enggak, kalau di Maktabah Syamila kan tinggal ditulis aja, sesuaikan ibarah berapa kalimat kan muncul lah, enggak muncul lah. Tidak ada, sudah saya cek juga. Itu bahkan di mukadimahnya itu ada bahasa seperti ini, alhamdu ala tawaturina amaihi wasyukru ala amaihi. Iya. Di sana nikmat itu kan bisa nama, bisa ni'am dan lain sebagainya. Cuma di sini saya ni'am. Ni'am cuma bisa nama. Di situ apa itu alhamdu kan di sini al-istighraqil jinsi ya. Betul, otomatis ketika al-istighraqil jinsi ini harus ada penisbatannya ke siapa. Enggak boleh di sini dihitam-hitam. Meskipun ini sudah masuk pasti milik Allah. Cuma di sini ketika alhamdu enggak ada lillahnya langsung ala. Ini kalau dari segi bahasa ini merupakan celah ketika mau dijadikan kitab karangan. Oh, betul. Ya, benar. Apa itu? Karena dari awal sudah.
dari awal dari muasisnya lah, saya anggap muasisnya lah, menganggap harus adanya catatan kitab sezaman yang seperti itu dulu kan. Nah, ini kan bukan buat sendiri. Buat sendiri, tidak ada dalam kitab itu harus ada catatan kitab sezaman. Itu yang pertama. Lalu saya dengar dari mereka mengatakan kalau isbat itu ya harus dari ulama nasabah, kalau bukan ulama nasabah yang mengisbat ya kok jangan diambil. Padahal kalau misalkan baca semua kitab Rasail, justru khilafah itu paling banyak yang mengisbat itu fuqaha. Ini saya baca referensinya. Biar semuanya dengar bahwasanya banyak metode yang dibuat sendiri. Mengatakan kalau isbat itu tidak boleh dari selain ahli nasab. Ambil seperti itu kan? Nah ini. Lalu membaca referensi yang seakan-akan masuk. Nah ini dalam kitab Rasailnya. Tariq as-Sabi Kiyafatul Bashar wa hiya ilhaqul ibni bil abi bi sifatil mutamamlah wal hukmu bi wujudin nasabi bi dalalil a'dha sya'nuha fi dhalika sya'nul bayyinah al-'adil wal kiyafatu kiyafatani kiyafatul bashari wa kiyafatul athari. Jadi sudah selesai. Wala budda min ayyakuna al-qa'if mujarraban mumtahanan. Jadi harus mujarrab dan berhati. Tentunya ahli lah bahasa ahli. Terusannya wal fuqaha yusbituna bihan nasab. Jadi memang kiyafah itu memang yang banyak digunakan para fuqaha untuk mengisbat sebuah nasab. Kok bisa mengatakan bahwasanya itu tidak bisa mengisbat Rasailnya jelas. Ya. Kemudian di situ adalah fuqahaul ahnaf gitu ya. Artinya tentang masalah tes DNA atau qiyafah di sini disebutkan. Yang di sini dibilang ilhaqul ibn bil ab. Artinya tes DNA untuk nasab yang dekat saja itu masih ada khilaf di kalangan fuqaha. Adapun tes DNA yang kepada yang jauh maka ittafaq sepakat fuqaha untuk tidak menggunakannya. Mungkin seperti itu, tolong dikoreksi. Betul. Tadi yang disampaikan kan walladzi bila khilaf itu kan. Bila kalau misalkan sama-sama dekat. Nah, itu pun yang disampaikan oleh siapa itu namanya itu sangat apa itu sangat sulit membacanya itu tadi Rasail itu namanya untuk membacanya. Ya sebagaimana tadi disampaikan banyak digunakan oleh sebenarnya ulama fuqaha ahnaf di situ bukan langsung mencetuskan tidak bisa melainkan tidak memakai terhadap referensi itu. Makanya kalau sebagaimana tadi jenengan sampaikan mengenai masalah perihal apa itu nasab yang jauh, maka sudah tidak ada khilaf bahwasanya hal tersebut memang tidak bisa dipakai. Bahkan ini saya sampaikan mungkin sebagai edukasi terhadap para pemandang. Mungkin ada yang tidak tahu dan mungkin saya yakin banyak sudah yang tidak tahu para ustaz di sini. Dari muasisnya menyampaikan harus ada catatan kitab sezaman. Seperti itu. Harus ada kitab sezaman. Ketika tidak ada kitab zaman maka tidak bisa. Padahal di dalam kitab nasab muqaddimat fi ilmil ansab dalam kaidah-kaidahnya di sini disebutkan dalam kaidah 45 wa adamu dzikril asma'il musilah ilal jaddi al jami'i lil ansya'i wal qaba'il al haditsah. Halaman berapa itu? Saya juga buka ini. Halaman 87. Oke, terus baca. Fi kutubil ansabil qadimah la yat'anu fi nasabiha. Jadi wa adamu dzikril asma'i tidak disebutkannya nama-nama al-musilah ilal jaddi al-jami terhadap kakek-kakeknya terus ke atas lil asyair wal qabail al-haditha, baik di situ perihal nasab apa itu asyair sebuah kerabat, qabail ataupun golongan fi kutubil ansabil qadimah di dalam kitab-kitab nasab kuno la yat'anu fi nasabiyya, tidak membuat nasabnya itu terbatas. Seperti itu. Jadi justru jadi gini aja sudah Ustaz ya. Ya sudah. Ini kalau itu bisa dibilang fatwa yang
bukan sekedar tertawa begitu. Cuman Ustaz, masalahnya ini orang awam Ustaz. Betul. Mungkin kita bahas itu dulu ya. Ini harus sebentar. Saya urusannya pribadi dalam TikTok ini sebenarnya bukan bahas nasab, melainkan kelompok Mujassimah. Jadi izin turun, namun ingin menyampaikan sedikit kalau boleh ini. Jadi seperti ini, telah jelas bahwasanya pertama yang berkuar-kuar pokoknya harus tes DNA. Pokoknya harus tes DNA itu bisa, sementara kitab nasab itu tidak mengiyakan akan tes DNA yang sudah jauh. Ini yang pertama, berarti jelas ini bukan mengikuti kitab, melainkan hawa nafsu ataupun kebencian. Jelas itu yang pertama. Terus yang kedua, perihal mengenai masalah harus ada kitab sezaman. Dalam kitab nasab jelas tidak ada keterangan tersebut, bahkan yang ada tidak mengharuskan. Seperti itu. Ketika tetap pokoknya harus pokoknya, ketika bahasa pokoknya berarti ini sudah bukan pembahasan yang menjurus terhadap ilmu. Berarti ini bahas tentang sebuah kesakit hatian, membenci seperti itu. Seandainya kita membahas akan sebuah narasi dalam hal ini dengan kitab santai, maka oke, enak lah seperti itu. Misalkan bahas dengan santai. Misalkan ada kitab beda pemahaman, ya wes, beda pemahaman, anggaplah kita saling menghargai seperti itu. Kalau misalkan salah pemahaman. Terus yang kedua, saya tetap mengulang-ulang tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jomika tadi. Sangat perlu, ilmu sangat penting. Karena ketika ada orang yang di situ dianggap sudah luar biasa, ketika ada seorang ustadz yang di situ sudah dianggap tahu baca kitab, lalu orang awam di situ mendengarkan keterangannya, maka sekalipun keterangan salah pasti diiyakan. Efeknya apa? Ya dikarenakan tidak ada ilmu. Sehingga begitu pentingnya ilmu. Ilmu itu begitu pentingnya. Dan dari sini kita agar supaya terus mencari ilmu-ilmu yang kita menjadi sebuah kewajiban pada kita. Alangkah baiknya kita itu yang bukan kapasitasnya jangan ikut-ikut. Berusaha berjuang, kalau misalkan mau berjuang, oke berjuang, tapi berjuang di dalam kapasitasnya. Contoh, misalkan berjuang agar supaya anak istri itu menjadi orang yang berilmu, berjuang agar supaya sholatnya di situ menjadi sholat yang khusyuk, berjuang agar supaya hati kita yang terdapat hati-hati yang merupakan penyakit hati itu agar supaya sembuh. Ini perjuangan yang sangat luar biasa, ketimbang daripada berjuang di dalam hal yang bukan kapasitasnya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Izin Ustaz ya, mohon maaf jika ada perkataan keliru, mohon maaf, mungkin ini dari kehilapan ya. Syukran. Izin Ustaz Ibnu Khati juga. Ini saya Ustaz Ibnu, ini yang saya itu Kosoba yang kemarin, ini akun saya asli. Masya Allah. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, semoga bermanfaat dunyanya. Dan yang juga yang ini terakhir juga saya mau turun, yang perlu dipahami juga bahwa mereka yang kekeh dalam membatalkan Sadah Pahlawi sebetulnya dulunya mereka nggak dikenal. Iya, lebih-lebih yang di Madura itu nggak dikenal. Artinya beliau terkenal, dikenalnya sekarang ya karena memang ya Khalif Tu'rof. Karena di situ siapa yang kenal mereka, sementara panutan yang sudah diakui oleh kalibernya bukan sekedar di provinsi saja, semacam Ustaz Idris Romli, semacam Gus Baha, Gus Kausar, itu kan kalibernya sudah semacam Ustaz Idris Romli itu kaliber dikenal di luar negeri loh, sudah biasa mengisi acara di Malaysia, di Singapura. Mereka abaikan begitu saja, mereka anggap beliau itu tidak memahami tentang hal ini. Nah, itu masa mereka ndak peka, pikirannya ku masa aku gak ke situ, kok orang-orang yang dulunya nggak dikenal ini yang dijadikan panutan. Maka saya sepakat dengan Ibnu Khoti tadi bahwa kenapa orang-orang yang punya kompeten dalam hal ini diam, artinya setelah menjelaskan ya sudah, mereka mau ya silakan, tidak mau silakan. Ya karena memang lebih banyak yang tentang masalah agama yang mereka urus. Mereka kan tidak, itu kesempatan. Kalau mereka tidak kan kesempatan mumpung lagi viral, ya kesempatan ya dikomal-komal sambil ada mungkin ada yang nyawer sambil jualan buku kan begitu kan. channelnya biar rame. Dulunya ada sih yang di Madura itu channelnya hanya yang nonton 45, karena yang dibaca Nasoil Hibat, yang dibaca Nasoihuddiniyah.
Tidak rame, hanya 47. Nah sekarang kalau bahas masalah nasab kan bisa 40 ribu. Kan eman kan begitu. Saya kayak gitu. Ya terima kasih. Mohon maaf semuanya. Betul emang. Ini terima kasih Ustaz, terima kasih. Ya, assalamualaikum.